Lu pernah gak sih ketemu sama orang yang dia keras kepala banget ya? Definisi orang yang nggak tahu, nggak mau cari tahu, sok tahu, dikasih tahu nggak mau tahu, malah nyerang balik nyakitin lo. Pernah nggak? Nah kalau misalkan lu pernah nih, gue punya dua trik khusus nih ya. Trik khusus bukan cuma menghadapi orang yang semacam itu, tapi juga gimana cara membalasnya. Treat me alone now. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Jadi si Lala ini, sebutlah namanya Lala, ini nama samaran. Dia itu admin sebuah grup WhatsApp lah, grup sebuah komunitas. Tugasnya si Lala otomatis dia harus menjaga keharmonisan sesama anggota grup, tetapi tetap menjaga biar rule atau aturan-aturan di dalam grup tersebut tetap terjaga ya. Someday ada mungkin anggota baru gitu ya, jadinya dia tuh mengucapkan good morning ke seluruh anggota grup, ngetek juga gitu, nggak cuma sekedar good morning di grup, tapi dia juga ngetek orang-orang gitu. Nah di luar persangkaan ada satu orang tuh yang marah gitu di grup. Karena apa? Merasa dia sangat terganggu misalkan dia di tag seperti itu pagi-pagi sih. Iya, good morning. Saking marahnya nggak cuma di grup, dia bikin status, dia bikin profile picture yang isinya tuh lagi cari perhatian apa gimana gitu kan. Si attention seeker gitu. Pencari perhatian. Kalau zaman dulu, zaman gua masih kecil tuh namanya caper ya, cari perhatian. Nah karena kondisi di grup itu udah kurang kondusif ya kan, si Lala sebagai admin grup itu berusaha untuk membuatnya kembali tenang ya. Dengan cara dia bilang bahwa ya udah dimatiin aja notifikasinya gitu kan. Kan ada fitur mematikan notifikasi. Tak disangka si Lala juga kena omelan juga sama si orang ini. Kira-kira nih kalau misalkan lo jadi si Lala, apa yang bakal lo lakuin? Kenapa sih orang bisa sampai semarah itu? Jawaban sesederhana ini, jiwanya itu terluka atau jiwanya tuh sakit. Tolong ya, jiwa sakit itu tidak sama dengan sakit jiwa. Dibilang stres bisa juga. Stres itu kan bukan berarti orang yang jalan di pinggir jalan sambil ngomong sendiri, itu enggak kayak gitu. Semua orang pasti punya stresnya masing-masing. Nah kalau misalkan tingkatan stres atau tekanan di dalam hidup kita tuh sampai pada ambang yang udah hampir limit gitu ya, ambang batas gitu, biasanya tanda-tandanya adalah mudah tersinggung, mudah bereaksi yang berlebihan untuk hal-hal yang sepele. Bereaksi berlebihan bisa jadi marah yang sangat over atau overthinking. Overthinking itu kayak perasaan yang rasa bersalah yang sampai segitunya, atau lu merasa kayak sedih yang lu nggak tahu kenapa. Itu jiwanya ada yang perlu disembuhkan gitu, ada yang perlu ditenangkan gitu. Kita balik ke masalah Lala tadi. Sebenarnya akar masalahnya tuh sederhana ya. Si anak ini yang mengucapkan good morning itu just wanna be nice gitu kepada semua orang. Hanya pengen nyapa aja nih pagi-pagi gitu kan. Nah dia mungkin nggak paham bahwa sebenarnya di saat pagi-pagi itu ada orang-orang yang udah hektik banget gitu kan. Ada orang-orang yang udah sangat-sangat harus fokus, tiba-tiba ke distract dengan notifikasi seperti itu. Itu masalah sederhana aja, dan masalah mungkin kurang bisa memahami satu sama lain aja. Nah di Lala nih, si keras kepala ini kepancing lah emosinya, marah-marah berlebihan. Bahkan orang yang ngasih tahu saja diomelin juga, orang lain kena juga si Lala tadi. Ini masalahnya sederhana kan. Kalau menilik akar masalahnya seperti itu, lu tinggal bilang ke si anak ini yang ngasih good morning itu, lu bilang jangan ini lagi ya, jangan tag gua lagi ya, gua kalau pagi itu lagi hektik banget, gua kalau pagi itu lagi ya ampun lagi heboh banget nih gitu kan. Itu bisa kayak gitu. Cuma karena jiwanya sedang kurang sehat, ya jadi emosi gitu, gampang emosi, ke-trigger emosinya. Dari sisi si Lala pun sama, sebenarnya dia cuma pengen memberi solusi gitu ke si keras kepala ini. Tapi yang namanya keras kepala lagi emosi, kebayang dong ya kan. Ibaratnya orang tuh lagi pengen meluapkan amarah gitu, tiba-tiba dikasih solusi kayak ketelan aja gitu, yang harusnya keluar jadi ketelan. Marah lah dia. Yang harusnya dia pengen ungkapin sembur kemana-mana,
ketelan sendiri, rasanya tuh nggak enak ya kan. Kalau misalkan lu mau muntah, mual, ujuk-ujuk disuruh telan gitu. Situasi lagi panas banget seperti itu. Tentunya lu nggak aman kalau misalkan si Lala ini ngebales apapun lah, bakal tetap salah ya. So, trik untuk menghadapi itu yang pertama adalah satu, lu diam dan tinggalkan. Gue jadi ingat salah satu nasihat dari Imam Syafi'i. Isi nasihatnya adalah jangan turunkan kualitas lo untuk menghadapi orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh di sini adalah orang-orang yang tidak mau mendengar ya, orang yang tidak mau tahu. Orang kalau lagi keras kepala, lagi bebal kayak gitu, dia ngomong berdasarkan atau landasannya adalah nafsu, ego pribadi, benefit pribadi, cuman pengen meluapkan api amarahnya doang, ya kan? Sedangkan kita nih yang lagi waras, kita ngomongnya pakai ilmu, pakai akal logik, nggak akan nyambung dan nggak akan pernah selesai debat seperti itu, debat kusir yang percuma doang. Makanya jangan turunkan standar lo dengan menanggapi orang-orang yang lagi kondisi seperti itu. No, don't. Oke, beberapa orang mungkin, mbak, gue kan juga pengen ngebales orang itu gitu loh. Masa dibiarin gitu aja sih? Tenang aja, gue masih ada trik satunya. Trik yang kedua adalah dengan melemparkan bola panas itu ke si keras kepala tadi. Ketika dia lagi marah-marah, panjang kali lebar, ngomongnya udah kemana-mana, kamu tinggal balas singkat aja. Oh iya, maaf, titik, terima kasih. Efeknya ada dua. Kurang lebih ada dua. Yang pertama adalah si jiwanya si keras kepala ini bakalan shock. Karena apa? Karena umpannya untuk ngajak ribut orang lain itu zong, nggak mempan ya. Jadi kayak, hah? Nah, jiwanya bingung, shock duluan gitu. Lalu yang kedua, efeknya yang kedua adalah bola panas itu yang awalnya ke kita itu membalik ke diri dia. Karena dengan lo minta maaf, dengan lo melempar kata-kata terima kasih, itu mengesankan bahwa si keras kepala ini semakin buruk, orang yang emosional, orang yang emosinya meledak-ledak, nggak jelas kemana-mana. Jadi kita mencitrakan dia buruk gitu. Tapi ini nggak akan berhasil kalau lo misalkan masih kepancing emosinya. Jadi harus tenang dulu. Entah lu sholawat lah, entah lu tangawud kayak, harus tenang dulu. Kalau misalkan lu belum tenang, jangan ngomong apapun. Kalau lu belum tenang, diem dulu, dengerin dulu sampai dia tuh berbusa-busa. Biarin aja nanti bolanya tuh ngebakar dia sendiri. Orang-orang semacam ini, orang-orang yang jiwanya terluka di akhir zaman itu katanya banyak. Jadi orang-orang yang gampang banget komen ke trigger emosinya, gampang banget komen yang hanya menggunakan nafsu, yang pengen berdebat doang, yang pengen mancing-mancing emosi, pengen ngajak ribut orang lain, itu banyak banget nantinya. Jadi mayoritas, bukan berarti di zaman dulu nggak ada, tapi dulu itu minoritas orang-orang kayak gini. Jadi ya udah diacuhin aja. Nah sekarang orang-orang kayak gitu tuh ibaratnya udah jadi mayor. Kata Rasul di akhir zaman lebih safe ketika kita diam, tidak bereaksi, diam dulu gitu. Karena apa? Karena ketika itu terjadi, lo mau jiplong kayak, lo mau jengking kayak ya, bakalan tetap salah. Lebih baik tinggalin debat. Itu juga ada di hadisnya Rasul kan. Tinggalkan debat yang enggak ada gunanya, debat kusir. Karena apa? Nanti kita dapat tempat tinggal di surga dekat dengan Rasulullah. Karena memahami itu tidak hanya butuh akal logika, tapi juga kerendahan hati. Ketika lo emosi, boro-boro logika bener gitu ya. Kalau lo lagi emosi, jiwa lo gak tenang, pasti akal mikirnya ngaco. So, kalau misalkan lo jadi Lala, kalau memang lo mau aman, safe, tinggalin. Udah tinggalin aja. Cukup sampai ngingetin doang. Kalau misalkan lo memang kepengen memberi pelajaran sama si orang itu, ya pakai taktik yang kedua. Kira-kira kayak gitu trik nyeleneh kali ini. Insya Allah kita akan kembali lagi dengan trik nyeleneh lainnya. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.